Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil materi atau pembahasan kami tentang Bank Umum Syariah. Sebelum saya masuk ke materinya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Windy Arlian 30720. Yang kedua, Yadiska Maharani 28392. Yang ketiga, Yuliana 31150. Topik yang akan kami bahas ialah Bank Umum Syariah. Di antaranya yang pertama, pengertian, tujuan, dan jenis Bank Umum Syariah. Yang kedua, perizinan, pendirian, dan struktur organisasi Bank Umum Syariah. Dan yang ketiga, prinsip kegiatan dan sumber dana Bank Umum Syariah. Yang keempat, penyaluran dan dana kehati-hatian. Yang kelima, tingkat kesehatan bank. Yang keenam, sejarah Bank Umum Syariah dan kebijakan pengembangan Bank Umum Syariah. Yang pertama, pengertian dan tujuan dan jenis Bank Umum Syariah. Pengertian bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 6/24/PBI/2004 yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2004. Sebelum PBI tahun 2004 diterbitkan, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bank syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 32/2/UPPB tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/3/CAP/DIR tertanggal 12 Mei 1999. Bentuk hukum bank syariah dapat berupa perseroan terbatas atau PT, koperasi dan perusahaan daerah atau PD. Modal disetor untuk mendirikan bank syariah ditetapkan minimal Rp 3 triliun. Pendiri bank syariah hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau kemitraan warga Indonesia dengan warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia dengan Badan Hukum asing. Ciri ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengakui hak milik individu terhadap kapital atau property right. Yang kedua, tidak ada transaksi berbasis bunga atau riba. Yang ketiga, berfungsi institusi zakat. Yang keempat, mengakui adanya mekanisme pasar atau market mekanis. Yang kelima, mengakui motif untuk mencari keuntungan atau profit motives. Yang keenam, mengakui adanya kebebasan berusaha atau freedom of enterprise. Tujuan bank syariah. Yang pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur gahar atau tipuan. Yang kedua, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapat melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Yang keempat, untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Yang kelima, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Yang keenam, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional. Di sini bank konvensional yang pertama ada bebas nilai. Perbedaannya dengan bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal. Yang kedua, sistem bunga pada bank konvensional. Yang ke bank syariahnya atas dasar bagi hasil atau margin keuntungan dan free. Yang bank konvensional yang ketiga, besaran bunga tetap. Bank syariahnya besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Yang keempat, bank konvensional profit oriented atau kebahagiaan dunia saja. Bank syariahnya profit dan palah oriented, kebahagiaan dunia dan akhirat.
Yang kelima, bank konvensionalnya hubungan debitur atau kreditur. Bank syariahnya pola hubungan. Yang pertama itu ada kemitraan, musyarakah, dan mudah rabah. Yang kedua, penjual, pembeli atau murabah, salam, dan istinah. Yang ketiga, sewa menyewa atau ijarah. Yang keempat, debitur, kreditur dalam pengertian equity holder atau care. Yang bank konvensional yang keenam, tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah. Di bank syariahnya ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Perbedaan selanjutnya ada perbedaan sistem bunga bank dan prinsip bagi hasil bank syariah. Sistem bunga yang pertama ada asumsi selalu untung. Sistem bagi hasil ada kemungkinan untung rugi. Sistem bunga bagian keduanya didasarkan pada jumlah uang atau pokok pinjaman. Sistem bagi hasilnya didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan. Yang ketiga, di sistem bunga, nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Sedangkan sistem bagi hasilnya, margin keuntungan untuk bank atau yang disepakati bersama yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nasabah atau yang disepakati bersama berlaku tetap sama sesuai akad hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan atau untuk pembiayaan konsumtif. Yang keempat, bagian sistem bunga tidak tergantung pada kinerja usaha. Sistem bagi hasilnya, jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha atau untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Sistem bunga bagian kelima, eksistensi bunga diragukan kehalalan oleh semua agama. Yang sistem bagi hasilnya, tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Sistem bunga yang keenam, pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan oleh pihak nasabah, untung atau rugi. Sistem bagi hasilnya, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jenis-jenis bank syariah. Berdasarkan PBI, bank syariah dibagi menjadi bank umum syariah atau BUS, bank pembayaran rakyat syariah atau BPRS, dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah atau UUS. Sebagai berikut. Bank umum syariah atau BUS. BUS adalah bank yang dikelola berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketentuan tentang BUS diatur di dalam PBI nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Menyempurnakan SE BI nomor 32/2/UPPB tanggal 12 Mei 1999 dan SK Direksi Bank Indonesia nomor 32/334/CAP/DIR tanggal 12 Mei 1999. Yang kedua, ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. BPRS adalah bank yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau ketentuan tentang BPRS diatur dalam PBI nomor 6/17/PBI/2004 tanggap 1 Juli 2004 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah yang menyempurnakan surat edaran Bank Indonesia nomor 32/4/UPPB tanggal 12 Mei 1999 dan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/36/CAP/DIR tanggal 12 Mei 1999. Selanjutnya, unit usaha syariah atau UUS. Ketentuan tentang UUS diatur di dalam keputusan Direksi BI nomor 32/33/KEF atau -DIR pada tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan PBI nomor 4/1/PBI
2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank konvensional. UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk. Bagian kedua, perizinan atau pendirian dan struktur organisasi bank umum syariah. Perizinan bank syariah. Untuk bank konvensional yang ingin membuka cabang bank syariah harus melakukan syarat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan unit usaha syariah atau UUS. Yang kedua, membentuk Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Yang ketiga, bank yang telah membuka UUS dapat membuka cabang syariah seizin Gubernur Bank Indonesia. Yang keempat, modal yang harus disetor sekurang-kurangnya yaitu Rp 1 miliar. Yang kelima, kantor bank yang telah mendapatkan izin pembukaan cabang syariah harus mencantumkan kata atau kantor cabang syariah. Pendirian bank umum syariah. Berdasarkan yang pertama, Peraturan BI nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Yang kedua, Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pendirian Bank Umum Syariah. Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia. Pemberian izin dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, persetujuan prinsip, yaitu persetujuan yang melakukan persiapan pendirian bank. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan. Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp 1 triliun. Selanjutnya, bank hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh yang pertama, WBI dan Badan Hukum Indonesia. Yang kedua atau yang B, WNI dan Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan Badan Hukum Asing Kemitraan. Yang C, pemitraan daerah. Kepemilikan oleh WNA dan Badan Hukum Asing paling banyak sebesar 99% dari modal disetor bank. Persetujuan prinsip Bank Umum Syariah. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada BI disertai dengan dokumen pendukung yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Permohonan tersebut harus disertai dengan pemenuhan setoran modal paling kurang 30% dari modal disetor minimum yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Lanjutannya yaitu yang pertama, persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Yang kedua, persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan. Yang kedua, pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha bank sebelum mendapatkan izin usaha. Yang keempat, apabila setelah jangka waktu tersebut pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, saya Yadiska Maharani akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang izin usaha bank syariah. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Permohonan harus disertai dengan pelunasan modal disetor minimum yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Persetujuan atau permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha bank dalam paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. Pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan oleh Presiden Direktur Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
Apabila dalam jangka waktu tersebut bank belum melakukan kegiatan usaha, maka izin yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. Bank yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata syariah pada penulisan namanya. Kewajiban tersebut hanya berlaku bagi bank yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya, struktur organisasi bank syariah. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS biasanya diletakkan di posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Karena itu biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham, setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Bank Syariah Nasional. Berikut struktur organisasi Bank Syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Dewan ini bersifat independen dan ditempatkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris Bank. Anggota DPS dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional atau DSN yang sekaligus menentukan honorarium anggota DPS. DPS memiliki wewenang sebagai berikut, yaitu memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional bank syariah termasuk penyaluran dana dan kegiatan lainnya, dan wewenang lainnya adalah mengadakan perbaikan terhadap suatu produk-produk bank syariah yang telah atau sedang berjalan apabila dalam pelaksanaannya dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada Dewan Syariah Nasional atau DSN, dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. DSN memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi produk-produk dari lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura syariah, dan BMT. Yang kedua, meneliti dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank-bank syariah setelah bank-bank tersebut memperoleh rekomendasi DPS. Yang ketiga, menerbitkan pedoman untuk DPS sebagai arahan dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank syariah. Dan yang terakhir, merekomendasikan para ulama yang akan bertugas sebagai anggota DPS. Materi ketiga yaitu prinsip kegiatan dan sumber dana bank umum syariah. Prinsip-prinsip bank syariah. Terdapat 11 macam prinsip bank syariah yaitu yang pertama, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara syahibul ma'al, pemilik dana, dengan mudharib, pengelola dana, melalui nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana yang cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Jenis yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dalam hal ini, pengelola dana dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini mencerminkan kecenderungan pemilik dana dalam memasuki dunia usaha. Prinsip selanjutnya adalah musyarakah.
merupakan akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisab yang disepakati dan risiko ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama. Ada 4 jenis musyarakah, yaitu yang pertama musyarakah muwafadah adalah kerjasama dua orang atau lebih pada suatu objek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum atau kerja yang sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerja sama itu. Yang kedua, musyarakah al-inan adalah kerjasama dalam modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama porsinya. Jenis yang ketiga adalah musyarakah al-wujuh, adalah pekerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai. Dengan keuntungan yang diperoleh akan dibagi bersama. Yang keempat adalah musyarakah al-abdan, adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang menerima suatu pekerjaan seperti perbaikan alat-alat elektronik. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Prinsip selanjutnya adalah wadiyah, merupakan titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip yang menghendaki. Wadiyah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu wadiyah amanah, artinya pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipannya. Dan jenis yang kedua adalah damanah, artinya pihak yang bertanggung jawab penuh atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Prinsip selanjutnya adalah murabahah, merupakan bagian dari jenis jual beli yang ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Pada transaksi murabahah ini penyerahan barang akan dilakukan saat pembayaran transaksi dilaksanakan oleh pembeli secara tunai ditangguhkan maupun cicilan. Prinsip selanjutnya adalah salam, merupakan transaksi jual beli barang tertentu antara penjual dan pembeli yang harga jualnya terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkan yang telah saling disepakati. Dengan waktu penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari dan pembayarannya dilakukan di muka secara tunai. Selanjutnya adalah istisna, merupakan transaksi jual beli dan penyerahan barang dilakukan kemudian seperti prinsip salam, namun penyerahan uangnya dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. Selanjutnya adalah ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Selanjutnya ada prinsip qard, merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada tujuan keuntungan. Namun pihak bank sebagai pemberi pinjaman dapat meminta pengganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak qard. Dalam perbankan syariah, qard dilakukan dalam bentuk pinjaman sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman talang haji, pinjaman tunai dari kartu kredit syariah, pinjaman kepada pengusaha kecil, dan yang terakhir, pinjaman kepada pengurus bank. Prinsip selanjutnya adalah ran atau gadai, adalah menahan salah satu harta pemilik atau peminjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan dalam kontrak ran harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, milik nasabah bersangkutan. Yang kedua, memiliki ukuran
sifat dan nilai yang jelas sesuai nilai real pasar. Dan yang ketiga, dapat dikuasai oleh bank namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Prinsip selanjutnya adalah hawalah atau hiwalah, merupakan bentuk pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Tujuan hawalah adalah untuk membantu pemasok agar mendapatkan dana tunai untuk melanjutkan produksinya. Bank yang mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang untuk menanggulangi risiko kerugian yang berpotensi untuk muncul. Prinsip yang terakhir adalah wakalah, muncul karena salah satu objek perikatan yang berbentuk jasa atau meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama dari pihak lain. Dengan kata lain, wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Orang yang diberi amanat oleh orang lain dapat melakukan kegiatan-kegiatan diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat atau kuasa tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan bank syariah. Ada 3 kegiatan utama bank syariah, yang pertama penghimpunan dana. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, ada 2 prinsip penghimpunan dana, yaitu penghimpunan dana dengan prinsip wadiyah dan penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Kegiatan utama yang kedua adalah penyaluran dana langsung dan tidak langsung. Dalam penyaluran dana oleh bank syariah, terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip jual beli, prinsip investasi, dan prinsip sewa. Dan kegiatan terakhir adalah jasa pelayanan. Bank syariah dapat menyediakan jasa pelayanan perbankan dengan berdasarkan prinsip wakalah, hawalah atau hiwalah, qard, dan ron. Sumber dana bank syariah. Berikut ini merupakan sumber-sumber dana bank syariah dari beberapa cara, yaitu yang pertama modal, kedua rekening giro atau current account, yang ketiga rekening tabungan atau saving account, yang keempat rekening investasi umum atau general investment account, yang kelima rekening investasi khusus atau special investment account, dan yang terakhir obligasi syariah. Materi keempat yaitu penyaluran dan dana kehati-hatian. Penyaluran dana bank syariah. Analisis kelayakan penyaluran dana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau unit-unit syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Penyaluran dana bank syariah. Pedoman analisis kekayaan penyaluran dana perbankan syariah. Yaitu pertama penilaian watak atau kepribadian. Yang kedua penilaian kemampuan, yang ketiga penilaian modal, yang keempat penilaian agunan, dan yang kelima atau yang terakhir penilaian prospek usaha. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Posisi devisa neto. Posisi devisa neto adalah selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administrasi untuk setiap valuta asing dinyatakan dalam rupiah. Pasal 1 nomor 12/10/PBI/2010 menegaskan bahwa bank wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto pada akhir hari kerja dengan ketentuan secara
Keseluruhan paling tinggi 20% dan dari modal. Batas maksimum penyaluran dana dijelaskan pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 bahwa Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan BNPB berdasarkan prinsip syariah untuk nasabah penerima fasilitas, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank syariah dan UUS serta pengurus bersangkutan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, di mana dalam penyaluran dananya diwajibkan mengurangi resiko dan dengan cara menyebarkan penyediaan dana. Larangan dalam pemberian kredit. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 24/32/KEP/DIR dan surat edaran Bank Indonesia nomor 24/1/UKU, Bank Indonesia menetapkan beberapa hal yang berkaitan dengan pembatasan dalam pemberian kredit bank untuk jual beli saham, yaitu 1. Bank dilarang memberikan kredit dengan anggungan pokok dan anggungan tambahan berupa saham perusahaan lain. 2. Bank dilarang memberikan kredit kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan sekuritas untuk jual beli saham, kecuali pemberian kredit kepada koperasi dalam rangka pembelian saham bank yang bersangkutan. Prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank syariah. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, likuid, dan solven. Diabaikannya penerapan prinsip kehati-hatian tersebut oleh bank akan berdampak pada kerugian dan risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pemberian fasilitas pembiayaan, setiap bank harus lebih memperhatikan aspek personality yang dapat diketahui dengan menetapkan prinsip 5C, the 5 Cs of Credit Analysis. Pihak bank syariah sebaiknya secara aktif melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. 5. Tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 8 POJK-03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil resiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank. Perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang ditetapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank, sehingga diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan resiko atau risk-based bank rating. Periode penilaian kesehatan bank. Periode penilaian dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, serta dilakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan. Faktor yang menjadi penilaian tingkat kesehatan bank. Faktor yang menjadi penilaian tingkat kesehatan bank untuk bank umum syariah adalah profil resiko atau risk profile, good corporate governance, rentabilitas atau earnings, dan permodalan kapital. Sedangkan untuk unit usaha syariah, faktor yang menjadi penilaian tingkat kesehatan bank hanya faktor profil risiko atau risk profile. Penilaian tingkat kesehatan bank umum.
Tujuan penilaian tingkat kesehatan bank umum salah satu sarana untuk menetapkan strategi usaha di mana akan datang salah satu sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan. Sanksi administratif. A. Denda uang. B. Teguran tertulis. C. Penurunan tingkat kesehatan bank. D. Larangan clearing. E. Pembekuan kegiatan usaha tertentu. F. Pemberhentian pengurus bank. G. Pencantuman pengurus pegawai atau pemegang saham dalam daftar orang terjelas. Strategi pengawasan oleh Bank Indonesia. 1. Pengawasan normal. 2. Pengawasan insentif. Bank memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Bank melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia. Pembaharuan rencana kerja terhadap sasaran yang akan dicapai. Menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Menempatkan pengawas atau pemeriksa Bank Indonesia pada bank bila diperlukan. 3. Pengawasan khusus. Bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya memerintahkan bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan. Memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan. 6. Sejarah Bank Umum Syariah dan kebijakan pengembangan Bank Umum Syariah. Sejarah Bank Syariah di Indonesia. Pendirian perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan tersebut dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas seperti di Bandung, Bait Al-Tamwil, Salman, ITB, dan di Jakarta, Operasi Ridho Gusti. Kemudian pada tahun 1983, pemerintah Indonesia berencana menetapkan sistem bagi hasil dalam pengkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Gayung bersambut tahun 1988, pemerintah mengeluarkan praktek kebijakan deregulasi perbankan 1988 atau Pakto 88 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk menunjang, membangun, dan dari kebijakan tersebut, usaha perbankan yang bersifat daerah dan berdasarkan syariah mulai bermunculan. Di tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga berpartisipasi dalam mewujudkan perbankan syariah di Indonesia dengan membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya, Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya itu dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta dan menetapkan amanat bagi pembentukan kelompok kinerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok tersebut diberi nama Tim Perbankan MUI dan bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Tahun kemudian, berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat di Indonesia, pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 dengan modal awal 160.126.382.000. Di awal masa operasinya, tatanan sektor perbankan nasional mengenai bank syariah belum optimal. Landasan hukum operasi bank pun hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Barulah pada 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan sistem dan perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah. Alasan pengembangan kebijakan. 1. Amanah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. 2. Adanya demand dari masyarakat. 3. Restrukturisasi
restrukturisasi perbankan. 4. Kesinambungan pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan. 5. Pedoman bagi internal Bank Indonesia. 6. Acuan bagi pihak eksternal. 7. Mewujudkan perbankan syariah yang sehat. Pemulihan ekonomi melalui kebijakan perbankan. Restrukturisasi perbankan. A. Mengatasi dampak krisis penyehatan bank. Akifah, rekapitalisasi perbankan. Akifah, restrukturisasi kredit perbankan. B. Menghindari krisis di masa depan atau peningkatan ketahanan sistem perbankan. Pengembangan infrastruktur. 1. Lembaga penjamin. 2. Simpanan. 3. Community Bank atau BPR. 4. Bank syariah. 5. Pemberdayaan asosiasi bank. Prinsip pokok ekonomi syariah sebagai dasar pengembangan perbankan syariah. Yang pertama, adil. Transparan dan jujur. Transaksi yang fair, tidak boleh ada eksploitasi. Persaingan yang sehat, kontrak yang adil. Kedua, menghindari kegiatan yang merusak. Larangan produk jasa yang merugikan dan berbahaya. Larangan proses yang berbahaya. Tindakan tidak menggunakan sumber daya ilegal dan secara tidak adil. 3. Kemaslahatan. Produktif, tidak spekulatif, efektif, efisien, berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya, akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumber daya. Milestone perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Lokakarya atau Munas MUI. Lokakarya sepakat untuk segera mendirikan bank tanpa bunga. Munas mempersiapkan blueprint DMI. Pengenalan dual banking system. Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992 setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Diperbolehkannya bank beroperasi secara dual sistem. Bank. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Indonesia mengaku keberadaan bank syariah dan bank konvensional. 2. Bank konvensional diperkenankan membuka KC syariah. Kebijakan moneter dapat berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 berisi, Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah. BI dapat menetapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syariah. Berdiri BUS kedua, dibuka UUS untuk yang pertama kalinya, BI memiliki tim penelitian dan pengaturan perbankan syariah. Keluarnya reg operasional dan kelembagaan. Bank Indonesia membuat dan menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah. Pengembangan PUAS dan SBBI. Tantangan dan peluang pengembangan perbankan syariah saat ini. Faktor makroekonomi. Tantangannya adalah 1. Periode pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat. 2. NPL perbankan yang tinggi. Peluangnya adalah menyediakan alternatif instrumen keuangan atau perbankan berdasarkan sistem bagi hasil atau bukan bunga. Yang kedua, ada industri perbankan syariah. Tantangannya adalah 1. Keterbatasan jaringan kerja, 2. Belum efisien, 3. Pelayanan yang belum optimal, 4. Kurang termasuk pasar korporat. Kurang memasuki pasar korporat. Peluangnya adalah 1. Peluang pasar yang relatif besar bagi produk atau jasa perbankan. 2. Strategi diversifikasi pangsa pasar retail dan korporat. Dan nomor 3 adalah infrastruktur saat ini. Tantangannya adalah kurang berperannya Depku dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, DPS, BAMUI, Bapepam. Peluangnya adalah masyarakat akan memiliki peran yang lebih signifikan untuk perkembangan industri perbankan syariah jika lembaga lebih bersikap proaktif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata,
Kami mohon maaf.